Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amin amin amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Habib Anwar Al-Ansori, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi studi Islam beserta teman-temanku yang berbahagia. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nizalatul Musyarofah, NIM 201130644. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi metodologi studi Islam. Yang pertama, saya akan membahas tentang metode menurut etimologi dan terminologi. Yang pertama, metode menurut etimologi adalah suatu ilmu tentang cara atau langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Metode berarti ilmu cara menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Metode juga disebut pengajaran atau penelitian. Kemudian metode menurut istilah terminologi. Metode adalah ajaran yang memberi uraian, penjelasan, dan penentuan nilai. Metode biasa digunakan dalam penyelidikan keilmuan. Hugo F. Reading mengatakan bahwa metode adalah kelogisan penelitian ilmiah, sistem tentang produser dan teknik riset. Tujuan studi Islam ini sendiri adalah untuk mempermudah pemahaman terhadap Islam, tidak hanya dalam materi tetapi metode untuk mempelajarinya. Metodologi studi Islam mengarahkan kita pada cara memahami Islam secara metodologis dan jalan melakukan kajian dan penelitian tentang Islam. Kemudian, yang kedua, perbedaan antara metodologi studi Islam perspektif ismologi Barat dan perspektif umat Islam. Dapat diasumsikan bahwa studi di Islam di dunia Arab kaya dengan materi tetapi lemah di bidang metodologi. Sementara di sisi lain, studi Islam di Barat miskin materi tetapi kaya dalam metodologi. Berikutnya, beberapa pendekatan. Pendekatan pertama yaitu pendekatan teologis. Pendekatan teologis normatif adalah upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Pendekatan kedua adalah antropologi. Antropologi diartikan sebagai ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaan pada masa lampau. Kemudian pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi adalah ilmu yang membicarakan apa yang sedang terjadi saat ini, khususnya pola-pola hubungan dan masyarakat, serta berusaha mencari pengertian umum, rasional, empiris, serta bersifat umum. Kemudian pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis dalam studi Islam mempunyai peran signifikan untuk menjelaskan gejala-gejala lahiriah orang beragama. Berbekal teori-teori psikologi akan mudah mengetahui tingkat keagamaan yang difahami, dihayati, dan diamalkan seseorang. Kemudian pendekatan yang terakhir adalah pendekatan historis. Pendekatan historis merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Maka dapat dikatakan bahwa pendekatan historis dalam kajian Islam adalah usaha sadar dan sistematif untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk agama Islam. Kemudian berikutnya adalah makna studi Quran. Studi Quran, ulumul Quran atau studi Quran ialah ilmu yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, pengumpulan dan penerbitan Al-Quran, pengetahuan tentang surah-surah Makkah dan Madinah, an-nasikh wal mansuh, hukam wal mutasyabih, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Al-Quran. Terkadang ilmu ini dinamakan juga dengan usul tafsir atau dasar-dasar tafsir, karena yang dibahas berkaitan dengan beberapa masalah yang harus diketahui oleh seorang mufasir sebagai sandaran dalam menafsirkan Al-Quran. Cara penafsiran tafsir
meliputi pengertian tafsir dan takwil, syarat-syarat mufasir dan adab-adabnya, sejarah dan perkembangan ilmu tafsir, kaidah-kaidah dan penafsiran Al-Quran, muhkam dan tasyabbih, amma dan khos, nasikh wa mansukh. Kemudian fungsi hadis. Hadis memiliki fungsi utama sebagai untuk menegaskan, memperjelas, dan memperkuat hukum-hukum dan hal lain yang ada dalam Al-Quran. Metode penelitian sanadnya ialah dengan cara yang pertama melakukan takhrijul hadis, kemudian kedua membuat ittiba, kemudian yang ketiga meneliti pribadi periwayat dan metode periwayatannya, kemudian yang keempat mengambil natijah. Kemudian cara penelitian matannya ialah yang pertama melihat kualitas sanadnya, meneliti surah susunan lafadznya, meneliti kandungan maknanya, dan yang terakhir menyimpulkan hasil penelitiannya. Baik, sekian penjelasan dari saya untuk materi UAS pada hari ini. Kiranya saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman beserta Pak dosen. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.